Coba kita bayangkan situasi yang sering terjadi. Ada anggota keluarga mengeluh dadanya tidak enak, sesak, berkeringat, badan terasa berbeda dari biasanya. Seringkali keluhan seperti ini dianggap ringan, masuk angin, atau kecapean. Padahal dalam banyak kasus serangan jantung, keluhan awalnya memang tidak selalu berat. Yang membuat kondisi ini berbahaya, serangan jantung sering tidak datang dengan tanda yang jelas. Kadang nyeri dadanya tidak hebat, kadang bahkan tidak ada nyeri sama sekali. Tanpa disadari, otot jantung sudah mulai mengalami kerusakan. Hari ini kita akan membahas serangan jantung secara lebih utuh. Mulai dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, dan apa yang harus dilakukan saat kejadian, dan bagaimana cara mencegahnya. Bersama saya sudah hadir Dr. Puput, dokter gaya hidup yang sering menekankan pentingnya mengenali tanda dan bertindak lebih cepat. Halo Dr. Puput. Halo Sela. Halo sahabat Sehat di Marco. Seperti biasa nih ya Sela, kita nggak janji bikin kamu sehat, tapi yang pasti kita bakal janji buat kamu lebih ngerti tubuh kamu. Nah, seringkali orang itu taunya serangan jantung dialami oleh orang tua nih yang berusia lanjut gitu. Karena udah pensiun dan juga aktivitasnya berkurang nih dok. Padahal di lapangan itu sering banget ya, di rumah sakit justru usia 40 tahunan ke atas nih yang masih aktif kerja dan juga kelihatannya tuh sehat. Nah, kenapa di dok ini bisa terjadi? Kalau kita bicara serangan jantung, yang perlu diluruskan dulu itu, ini hampir nggak pernah terjadi secara tiba-tiba sebenarnya. Jadi serangan jantung itu lebih mirip hasil dari proses yang panjang gitu. Kayak nabung sesuatu tanpa kita sadar gitu. Dan suatu hari jumlahnya itu udah terlalu banyak. Nah, jadi bayangkan nih kalau pembuluh darah kita itu seperti jalan tol gitu ya. Nah, waktu masih muda mungkin jalannya lebar, terus mulus, terus kendaraannya itu lewat lancar aja gitu ya, tanpa hambatan. Tapi seiringnya waktu, apalagi kalau gaya hidupnya itu kurang sehat, di pinggir jalan itu udah mulai ada tuh penumpukan. Nah, awalnya cuma sedikit, nggak mengganggu lalu lintas lah gitu. Tapi lama-lama penumpukannya itu tuh ngebuat jalannya jadi menyempit. Kendaraannya mungkin masih bisa lewat gitu ya contohnya, tapi nggak selancar dulu gitu. Nah, pembuluh darah juga kayak gitu. Memasuki usia 30 sampai 40-an, pada sebagian orang mulai terbentuk plak. Nah, ini nih kumpulan-kumpulan lemak, kolesterol, atau zat lainnya gitu ya yang menempel di dinding pembuluh darah. Jadi yang sering ngebuat orang terkecoh, plak ini tuh tumbuhnya sangat pelan, nggak terasa, nggak sakit, nggak mengganggu aktivitas gitu. Makanya banyak pasien yang datang ke rumah sakit tuh bilang, saya sehat-sehat aja gitu sebelumnya. Dan memang secara aktivitas mereka itu mungkin kelihatannya sehat, padahal di dalam tubuhnya itu jalurnya itu udah mulai menyempit gitu Sela. Jadi merasa sehat nggak selalu berarti pembuluh darahnya itu sehat dan aman dari serangan penyakit. Nah, jadi dok, karena nggak ada keluhan tadi, jadi orang-orang tuh merasa aman ya dok ya? Betul, jadi tubuh manusia itu sebenarnya ya Sela luar biasa banget nih pintarnya. Jadi ketika ada sedikit gangguan aliran darah, tubuh kita ini jadi sering untuk berusaha menyesuaikan dirinya. Jadi selama suplai oksigen ke jantungnya masih cukup, keluhannya bisa nggak muncul. Tapi masalahnya proses penyempitan itu kan tetap berjalan ya. Jadi keluhannya biasanya muncul saat penyempitannya itu udah cukup berat atau saat plaknya itu mulai pecah. Jadi begitu plaknya pecah, tubuhnya menganggap itu kayak luka gitu ya. Jadi tubuh mencoba menutupnya dengan pembekuan darah. Tapi pembekuan ini justru bisa menutup pembuluh darah secara mendadak. Nah, kalau aliran darahnya tiba-tiba berhenti, berarti kan otot jantungnya langsung kekurangan oksigen ya. Nah, di situ tuh biasanya muncul nyeri dada atau keluhan lain. Jadi seringkali saat gejalanya itu muncul, sebenarnya masalahnya itu udah lama terbentuknya. Nah dok, tapi kenapa nih kok laki-laki duluan yang sering terkena serangan jantung? Ini tuh juga menarik ya, ini sering banget jadi pertanyaan karena tubuh laki-laki dan perempuan itu kan punya mekanisme perlindungan yang beda. Namanya udah
jenis kelaminnya beda, pasti beda juga kan, banyak hal-hal lainnya. Jadi di wanita sebelum menopause itu tuh ada hormon estrogennya. Jadi kita ini ada hormon estrogen Sela yang berperan untuk menjaga pembuluh darah tetap elastis untuk pembuluh darah. Nah, estrogen ini seperti kalau kita bayangin itu kayak lapisan pelindung lah gitu ya di permukaan jalannya itu. Jadi dia membantu jalan untuk tetap lentur, jadi nggak mudah retak. Nah, dengan adanya perlindungan ini nih, proses penumpukan plak biasanya berjalan lebih lambat. Tapi ya, memang setelah menopause, kadar hormon estrogennya itu jadi menurun. Jadi perlindungannya otomatis ikut berkurang. Karena itu perubahan hormon bukan hanya soal perubahan fisik atau reproduksi. Kan banyak yang bilang kalau udah perubahan hormon tuh fisik atau reproduksinya berubah, tapi juga bisa berpengaruh ke kesehatan jantung. Nah, karena tadi nganggepnya gejalanya kan ringan nih dok, jadi ya udah dikerokin aja deh nih biar cepat sembuh. Tapi dok, kalau ternyata telat ditangani dok, aduh ini bahaya banget kan, ini gimana nih dok? Jadi yang paling sering ngebuat penanganan serangan jantung itu terlambat itu bukan karena pasiennya sebenarnya nggak kuat, ya kan? Pasiennya tuh mungkin kuat-kuat aja ya kan, dia bisa mengatakan keluhannya. Tapi karena pasiennya ini sebenarnya nggak menyadari sinyal tubuhnya. Jadi banyak orang yang itu tadi menunda atau mungkin ngira keluhannya ini ya udah nanti juga hilang sendiri ya kan. Padahal tubuhnya itu tuh kayak kendaraan yang punya ini loh, lampu indikator gitu. Kalau di kendaraan kita, kalau lampunya peringatannya itu nyala, itu kan berarti ada sesuatu yang harus diperiksa di kendaraan kita. Nah, kalau lampunya itu diabaikan, kendaraannya mungkin bisa jalan, tapi kan resiko kerusakannya mungkin jadi lebih besar. Nah, gitu juga sama serangan jantung. Waktu dia ngerasain keluhannya itu mungkin nggak biasa aja gitu ya kan, abis itu nanti hilang sendiri. Padahal ada waktu yang sangat-sangat memegang peran yang sangat penting gitu. Jadi semakin cepat seseorang mengenali gejala dan mencari pertolongan, jadi semakin besar juga peluang untuk menyelamatkan otot jantungnya. Nah, yang bikin jadi tambah parah itu akibat mengabaikan sinyal di tubuhnya. Nah dok, sekarang banyak banget orang yang masih mikir serangan jantung itu kejadian yang datang tiba-tiba, tahu-tahu nyeri dada hebat, lalu juga kolaps gitu. Padahal nih kalau kita tarik ke belakang ya dok, sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh nih dok sebelum serangan jantung itu muncul? Kalau kita ingin memahami serangan jantung dengan cara yang paling sederhana ya, kita itu bisa bayangkan jantung itu kayak sawah lah ya. Nah, semua orang pasti tahu sawah ya. Supaya sawah itu bisa menghasilkan panen yang baik ya, pasti kan sawahnya itu butuh air yang mengalir terus-menerus gitu. Nah, air itu datangnya dari irigasi ya. Nah, di tubuh kita irigasi itu pembuluh darah koroner gitu. Nah, jadi tugasnya itu membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Nah, selama alirannya lancar, jantungnya bisa bekerja memompa darah, jadinya ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau saluran irigasinya ini menyempit atau mungkin tersumbat gitu ya, sawah itu bakal kekurangan air pastinya kan. Nah, jadi tanamannya bisa apa? Bisa layu, bisa mati. Jadi hal ini sama nih Sela yang terjadi sama di jantung kita. Kalau aliran darahnya itu terganggu, otot jantung pasti udah mengalami kerusakan. Nah, masalah jantung itu seringnya masalah aliran darah yang nggak lancar. Oh, berarti masalahnya nih dok bukan dari otot jantungnya tapi dari alirannya ya dok? Betul. Jadi masalah besar biasanya ini muncul bisa karena ada plak juga gitu ya. Di pembuluh darah kan waktu plaknya pecah, tubuhnya itu akan menganggap kayak luka kan. Tadi kayak saya bilang tuh kayak luka. Jadi tubuhnya langsung membentuk bekuan darah untuk menutupinya. Tapi masalahnya ya, bekuannya ini nih yang bikin nutup pembuluh darah secara total. Kalau udah kayak gitu kan aliran darahnya jadi berhenti total juga ya kan. Jantungnya jadi kehilangan oksigen. Nah, itu tuh yang disebut dengan serangan jantung. Nah, ini dok yang paling bikin bingung masyarakat nih, bedanya penyakit jantung dan juga serangan jantung itu di mana nih dok? Oke, ini tuh kembar tapi tak serupa ya. Kalau penyakit jantung itu dia stabil sih Sela. Jadi biasanya pembuluh darahnya itu udah menyempit tapi belum tertutup total. Nah, keluhannya ini kan sering muncul saat aktivitas berat gitu ya.
Nah, saat tubuh butuh oksigen yang lebih banyak, nah aliran darahnya ini nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Begitu aktivitasnya dihentikan, kebutuhan oksigennya turun, keluhannya bisa membaik. Nah, sedangkan untuk serangan jantung ya, sumbatannya ini bisa terjadi mendadak dan total. Jadi keluhannya ini bisa muncul bahkan saat sedang istirahat. Udah istirahat pun dia tetap muncul. Nah, itu dia tanda bahwa aliran darahnya ini benar-benar terganggu. Nah, berarti nyeri dada itu bukan awal dari masalah ya, Dok? Betul, jadi nyeri dada itu sering jadi tanda akhirnya malah ya. Jadi kerusakan di pembuluh darah dan otot jantungnya itu udah berjalan jauh sebelum rasa sakit itu muncul. Makanya mengenali tanda lebih awal itu sangat-sangat penting. Nah, Dok, banyak nih yang bikin salah langkah. Jadi karena banyak gejala serangan jantung itu kelihatannya tuh sangat biasa, jadi sering dianggap masuk angin, kecapean, atau cuma lagi nggak fit. Tapi sebenarnya nih, Dok, gejala apa sih yang paling sering disalahartikan itu? Banyak orang ngebayangin serangan jantung itu kan nyeri dadanya yang hebat banget ya. Padahal kan nyeri dadanya itu bervariasi. Kayak tadi saya bilang tuh bisa rasa tertekan atau bisa kayak diremas gitu ya. Bisa juga rasanya nggak nyaman gitu di dada kiri. Bisa aja rasa nggak nyaman aja tuh bisa mirip-mirip ya sama angin duduk tadi. Nah, kadang bahkan disertai sesak sama keringat dingin. Jadi sebenarnya nggak sedramatis kayak di film-film ya, Sela. Nah, itu, Dok, yang seperti dokter katakan ya, mual, capek, pusing. Nah, itu kan keluhan sehari-hari, Dok. Benar-benar. Tapi kan itu yang ngebuat orang jadi sering meremehkan gitu ya. Sebagian orang gitu serangan jantungnya itu bisa muncul sebagai mual. Jadi bisa berupa capek tadi ya, capek yang rasanya berbeda dari biasanya. Bisa juga pusing, tapi disertai keringat dingin juga biasanya. Nah, yang penting bukan gejalanya satu-satu gitu, tapi biasanya dia tuh munculnya secara bersamaan. Nah, tapi, Dok, kenapa nih kok gejalanya tuh bisa beda-beda? Terus juga munculnya juga nggak barengan, Dok? Tiap orang kan punya respon tubuhnya itu beda-beda ya. Letak sumbatannya itu beda, kondisi sarafnya juga berbeda, penyakit penyertanya juga kita harus cari tahu, itu juga berbeda. Makanya pola gejala serangan jantung ini nggak selalu sama. Jadi nggak semua serangan jantung itu tampilnya itu dengan pola yang sama. Jadi tergantung individu masing-masing, tapi ada gejala yang khasnya. Nah, dari Dokter Puput nih, ada saran gak nih untuk masyarakat ya untuk waspada terhadap serangan jantung? Oke, jadi kalau ya badan kita ya udah rasanya berbeda dari biasanya, itu mungkin bukan sebuah kebetulan gitu ya. Apalagi kalau punya faktor resiko. Faktor resikonya itu apa? Misalnya ada faktor resiko jantung, ada faktor resikonya hipertensi, memang ya tensinya selalu tinggi, atau faktor resiko pemberat kayak diabetes dan lain-lain. Itu wajib banget untuk segera diperiksakan ke dokter. Jadi lebih aman waspada daripada kita menyesal karena terlambat. Nah, dan sekarang, Dok, ada kesalahan apa aja nih yang sering ditemui di masyarakat ya pada saat serangan jantung itu terjadi? Oke, ini yang paling sering di IGD ya, pasiennya datang udah terlambat. Kesalahan pertama biasanya itu menunggu nyerinya reda, menunggu merasa enakan ya, tadi dikerokin misalnya. Padahal pada serangan jantung ini nyerinya bisa naik turun. Kalau nunggu reda, yang terjadi justru otot jantungnya tadi itu makin lama kekurangan oksigen. Jadi serangan jantung ini bisa ngebuat nyeri naik turun, bisa, tapi kerusakan di jantungnya bisa tetap berlangsung. Nah, ini, Dok, yang paling sering terjadi gitu ya, langsung minum obat sendiri deh akhirnya. Iya memang, tapi kan ada yang memang mungkin minum obat nyeri ya kan, ada yang mungkin minum obat yang tekanan darah ya kan, tensi tinggi kan biasa minum obat rutin ya. Masalahnya kan nggak semua obat itu aman untuk di kondisi darurat, itu kan emergensi ya kasusnya. Jadi minum obat tanpa tahu tekanan darah dan kondisi jantung itu justru bisa memperburuk keadaannya. Jadi obat yang salah di waktu yang salah resikonya juga besar. Tapi bagaimana nih, Dok? Banyak banget loh yang takut nih mau ke rumah sakit. Iya, banyak memang. Pikirannya Udah kemana-mana ya. gitu ya, udah lebay gitu ya.
ya sebenarnya takut dibilang lebay atau takut divonis sesuatu gitu kan. Padahal ya di serangan jantung gitu ya, rumah sakit itu tempat yang paling tepat lah pokoknya ya Sela untuk bisa segera diambil tindakan kalau udah darurat. Jadi takut ke rumah sakit justru bikin resikonya itu jadi lebih besar. Jadi jangan takut harusnya. Lebih enak juga ya kalau udah lebih tahu ya dok ya. Benar. Tapi dok juga sering banget loh yang bilang kayak ntar tunggu aja nanti juga hilang nih gitu. Inilah kalimat-kalimat yang jahat dan berbahaya tadi ya. Jadi serangan jantungnya nanti baik sendiri gitu ya ngomongnya. Tapi kan keluhannya itu muncul karena sumbatan. Nah, menunggu itu kan nggak akan membuka sumbatan itu gitu. Jadi ya ngapain gitu, nggak usah. Jadi langsung aja ke rumah sakit. Nih dok, sekarang kita masuki segmen yang paling penting nih. Jadi karena teori tanpa tahu apa-apa itu juga ujung-ujungnya tetap bikin panik di rumah. Bener. Nah kalau serangan jantung itu terjadi di rumah nih, langkah paling awal apa nih yang harus dilakukan oleh keluarga? Yang pertama, jangan panik. Karena panik itu bikin keputusan jadi kacau, udah pasti ya. Terus pastikan orangnya itu ya, korbannya itu berhenti dulu beraktivitas. Jangan tetap udah tahu sakit gitu ya kan, malah masih kerja gitu. Suruh berhenti aktivitas. Terus posisikan pasiennya setengah duduk gitu ya. Pakaiannya kalau misalnya bisa dilonggarkan pakaiannya. Terus langsung panggil bantuan ambulan kah atau tenaga medis yang terdekat. Jadi minta orang lain tapi ya untuk hubungi ambulannya atau rumah sakit kayak gitu. Nih dok, banyak banget nih langsung yang bertanya mengenai obat bawah lidah. Itu boleh langsung dipakai atau enggak sih dok? Oke, itu obat sublingual ya, kita bilangnya obat di bawah lidah. Nah, obat di bawah lidah itu cuma boleh dipakai kalau memang udah diresepkan dokter sebelumnya. Jadi biasanya dokter spesialis jantung itu udah ngeresepkan obatnya sama pasiennya. Jadi kalau memang ngerasa sakit, Pak nanti ini obatnya diletak di bawah lidah ya. Nah, nanti pasiennya udah ngerti. Tapi kalau misalnya orangnya belum pernah diresepin, apalagi belum pernah konsultasi sama dokter spesialis jantung, jangan pernah coba-coba pakai ya. Jadi obat jantung itu bukan, ya dia memang di bawah lidah ya, kayak permen, tapi itu bukan permen yang bisa dimakan sesukanya. Lalu untuk batasnya sendiri nih dok, batasnya ini gimana nih? Sampai kita harus ke rumah sakit dengan tidak ragu-ragu. Oke, ini dicatat baik-baik. Stella kalau ada kertas pulpen boleh dicatat ya. Jadi yang pertama itu nyeri dada lebih dari 15-20 menit ya. Nyeri dadanya ini nggak membaik, walaupun dia udah istirahat gitu, udah menyelesaikan aktivitasnya, dia duduk diam, tapi masih nyeri, nggak membaik berarti ya. Nah, terus juga disertai sesak, terus keringat dingin, mual, atau mungkin pusing. Apalagi kalau punya riwayat yang tadi sebelumnya ada tekanan darahnya tinggi, terus juga ada diabetes, gulanya, atau mungkin kolesterol, ya udah. Saran saya sih langsung ke IGD aja, gak usah ditunggu-tunggu. Ragu boleh, tapi menunda jangan. Nih dok, kalau boleh dibuatin nih checklist singkatnya nih ya untuk keluarga di rumah nih dok. Oke, ini namanya checklist emergency ya. Jadi yang pertama, kayak tadi saya bilang, hentikan dulu aktivitasnya, posisikan pasiennya dengan baik. Terus yang kedua, dilonggarkan tadi pakaiannya, ditenangkan. Pasiennya juga nggak boleh panik, kita nggak boleh panik, pasien juga nggak boleh panik. Ketiga, hubungi ambulan, terus bawa ke rumah sakit, udah pasti. Yang keempat, jangan pernah ditunggu-tunggu lebih dari 15-20 menit. Terus jangan asal minum obat kalau nggak diresepkan. Itu aja sebenarnya, tapi dampaknya itu besar banget. Jadi checklist sederhana ini sangat-sangat bisa membantu untuk menyelamatkan nyawa. Tapi bagaimana nih dok kalau ternyata ada kejadian emergensi ya, ada orang tiba-tiba pingsan dan kita tuh nggak takut gitu ya mau melakukan sesuatu, apalagi tuh kalau aku lihat-lihat tuh ada kayak CPR gitu. Nah itu gimana nih dok? Oke, jadi sebenarnya ini perlu diluruskan, jangan takut sih, karena di henti jantung ini kalau nggak melakukan apa-apa justru aliran darah ke otaknya kan jadi berhenti. Nah itu kan lebih bahaya. Jadi lakukan aja CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu resusitasi jantung paru, RJP. Nah itu CPR bahasa Inggrisnya, RJP bahasa Indonesianya. Nah itu tuh proses darurat memang sebagai penyelamatan jiwa yang dilakukan saat seseorang itu berhenti bernapas atau jantungnya
berhenti mendadak. Jadi CPR atau RJP ini memang bertujuan untuk menjaga aliran darah sementara. Nah, lebih baik mencoba daripada nggak melakukan apapun. Jadi nggak apa-apa, jangan ragu dan jangan takut. Tapi boleh nggak nih dok, jelasin dong secara sederhana ya mengenai CPR itu sendiri. Oke, kita buat sesederhana mungkin ya. Jadi yang pertama itu pastikan orangnya itu memang nggak sadar ya. Dengan cara apa? Dicek nadinya. Ada nadinya atau enggak? Kalau misalnya ada nadinya jangan. Nah, pastiin dia memang nggak ada nadinya. Terus yang kedua, minta dulu orang lain untuk panggil ambulans. Jadi nggak usah kita kan udah memastikan si korban nih. Kita minta tolong orang lain untuk panggil ambulans. Terus ketiga, letakin tuh telapak tangan kita di tengah dada. Jadi misalnya ini tangannya kan, nah kita kepal tangan kita supaya lebih kuat kepalannya itu. Nah, ditekan pakai bagian ini. Nah, ditekan tapi harus kuat dan cepat. Itu yang paling penting, kuat dan cepat. Jadi sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Bisa dibayangkan cepat banget ya, kuat dan harus cepat. Nah, jadi nggak perlu untuk kayak orang ngasih mulut ke mulut gitu ya kan. Kalau nggak terlatih nggak apa-apa, nggak usah. Jadi fokus ke dadanya aja. Jadi tangan kita ini sebagai pompa. Jadi CPR itu dasar ya, dasar soal tekan dada, bukan teknik yang rumit. Jadi jangan takut gitu. Berarti kita juga nggak perlu nunggu medis datang ya dok ya. Kita bisa, yang pasti kita pastikan dulu memang nadinya nggak teraba, tapi kita harus telepon ambulans. Tapi sebagai penolongan pertama kita bisa melakukan. Selanjutnya nih dok, ada satu fakta yang bikin orang-orang itu kaget. Banyak pasien serangan jantung meninggalnya justru bukan di rumah sakit, tapi di rumah. Padahal secara jarak rumah sakit kadang tuh nggak jauh loh. Lalu sebenarnya nih apa yang paling sering bikin pasien itu nggak sampai ke IGD dok? Yang pertama, dia nggak mengenali gejalanya. Jadi banyak keluarga ini nggak menyadari kalau keluhan yang muncul itu tanda bahaya gitu. Jadi nyeri dadanya itu kayak tadi, sering dianggap masuk angin. Terus sesaknya dianggap kecapean, atau mungkin sesak alergi kan ada juga ya. Keringat dinginnya dianggap karena capek gitu, atau karena belum makan ya. Jadi ya udah, akibatnya nggak ada lagi tuh sense daruratnya. Kalau nggak dianggap darurat, tindakannya juga jadi terlambat. Padahal seringnya tuh ada faktor resikonya ya dok ya. Benar. Jadi kayak tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, merokok ya juga itu ya, tapi karena udah bertahun-tahun hidup dengan kondisi kayak begitu, resikonya itu jadi ya udah terasa kayak biasa aja, padahal justru itu yang ngebuat serangan jantungnya jadi lebih mungkin terjadi kan ya. Yang terasa kan biasa, tapi belum tentu aman. Nah dok, tadi kita udah membahas mengenai gejala pertolongan pertama sampai kenapa sih sampai telat gitu ya. Nah selanjutnya nih untuk pencegahannya sendiri dok, itu seperti apa? Jadi kalau pencegahannya ini sebenarnya simple banget ya. Coba aja untuk melakukan pemeriksaan dasar. Jadi jangan pas kita sakit baru kita datang ya. Untuk pemeriksaan dasar aja kayak tekanan darah, tensi, itu kan biasa ya, cek tensi, terus cek gula darah, cek kolesterol. Karena angka-angka ini tidak menimbulkan rasa sakit gitu ya. Jadi orangnya itu bakal ngerasa baik-baik aja, padahal resikonya sedang berjalan gitu. Jadi paling banyak kan masalah 3 ini nih biasanya. Nah, angka boleh naik tanpa keluhan gitu ya, tapi resikonya tetap naik. Kalau merokok dan stres, nah itu gimana dok? Kalau merokok pastinya ya dapat merusak pembuluh darah kan ya. Terus stres kalau dibiarkan pastinya meningkatkan tekanan darah. Kita kan nggak pengen tekanan darahnya meningkat, jadi jangan stres ya kan. Jadi dua-duanya ini mempercepat kerusakan yang udah ada. Yang mempercepat resiko itu seringnya itu dianggap normal, masalahnya seperti itu. Tapi banyak nih dok orang yang rajin kerja, tapi justru itu jarang beraktivitas dok. Iya, satu paket kayak kita ini. Jadi kurang tidur bikin hormon kacau ya kan. Kurang gerak juga bikin metabolismenya jadi terganggu. Jadi dua-duanya berdampak langsung untuk ke jantung kita. Jantung itu kan nggak cuma capek karena kerja ya, tapi juga karena gaya hidup. Nah kalau dirangkum nih dok ya menjadi satu kalimat mengenai pencegahan sendiri itu apa dok? Oke, kalau mau dirangkum satu kalimat, serangan jantung jarang datang mendadak. Biasanya dikumpulin akibat kelalaian yang udah bertahun-tahun. Berarti pencegahan itu nggak cuma 1 hari 2 hari aja ya dok ya? Benar, yang menentukan itu kan bukan
satu keputusan besar, tapi kebiasaan kecil kita yang sering kita ulang-ulang itu lagi gitu. Nih dok, setelah kita bahas ya mengenai gejala pertolongan pertama dan juga untuk pencegahan, biasanya banyak banget nih ya pertanyaan seperti kalau teknologi ataupun alat terapi selain obat itu gimana nih dok? Salah satunya yang sering banget didengar itu ada low level terapi. Sebenarnya ini terapi apa sih dok dan perannya juga di mana? Low level laser terapi ya, ini sering banget nih dibahas. Ini terapi menggunakan cahaya ya, laser ya, cahaya dengan intensitas yang rendah. Tapi bukan untuk membakar, bukan untuk bakar lemak tubuh supaya langsing ya. Tapi ini dan juga bukan untuk merusak jaringan ya, yang kayak di film-film itu bukan ya. Jadi tujuannya untuk ngebantu kerja sel dan sirkulasi mikro gitu. Jadi bantu melancarkan peredaran darahnya dan bantu juga untuk melebarkan pembuluh darahnya. Jadi aliran darahnya itu jadi lancar, terus ya optimal udah pasti. Ini bukan bukan laser untuk operasi pastinya. Ini terapi laser untuk bantu proses agar kualitas darah kita itu jadi meningkat. Kalau udah kayak gitu kan bisa bantu alirannya jadi lebih baik. Nah tapi karena kita ngomongin tentang jantung dan juga pembuluh darah, nah ini kaitannya ini sebenarnya di mana dok? Oke, yang dibantu itu kan proses pendukungnya ya, terutama sirkulasi mikronya gitu, dan respon peradangan ringan di jaringannya. Jadi bukan membuka sumbatan besar, enggak, tapi dia itu dan juga bukan menggantikan obat, ini yang perlu di highlight juga. Tapi lasernya ini itu bekerja di level pendukung, dia sebagai suportif dan aman digunakan bersama dengan resep obat dari dokter. Jadi ini berjalan berbarengan gitu. Nah ini berarti penting ya dok, LLT tetap tidak bisa menggantikan untuk peran dari medis tersebut. Iya, nggak bisa, karena lasernya ini kan bukan pengganti obat, tadi saya bilang kan, dia itu bukan pengganti tindakan medis apapun, dan kalau ada sumbatan tetap perlu penanganan medis yang sesuai. Jadi teknologi itu bukan pengganti pengobatan yang utama, tapi sebagai suportif. Ya kalau begitu dok, kalau untuk posisi LLT sendiri itu di mana dok? Oke, jadi kalau kita tempatkan, kita posisikan yang benar ya, sebagai pendukung gaya hidup sehat sebenarnya. Terus sebagai bagian dari pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan kesehatan kita. Dan di kondisi tertentu biasanya juga sebagai pendukung pemulihan, terutama buat orang-orang yang memang punya riwayat sakit jantung ataupun stroke, karena ya kaitannya tuh erat gitu ya dengan pembuluh darah. Jadi intinya untuk bantu melancarkan aliran darah akibat darah yang kental. Mungkin kan orang biasa bilang darah yang kental. Nah itu bisa disebabkan degeneratif gitu ya, karena usia, karena kayak hipertensi, kolesterol ya kan, ataupun diabetes. Tapi untuk mendapatkan tubuh yang sehat, fondasinya tetap sama, harus jaga pola hidup yang sehat. Makannya harus terjaga, terus juga geraknya harus cukup ya, tidurnya yang baik gitu ya. Faktor resikonya harus dikontrol. Nah, alat bantu itu kan nggak bisa berdiri sendiri, namanya juga sebagai suportif ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Tapi jika pun perlu digunakan, maka cari yang aman dan sudah pasti harus ada izin dari Kemenkes ya, jadi terdaftar resmi. Jadi jangan yang sembarangan, soalnya banyak banget nih yang saya lihat sembarangan itu bahaya. Jadi tetap harus yang resmi gitu. Jadi kalau ada alat yang bantu silakan, tapi fondasinya tetap gaya hidup yang sehat. Dok, dari tadi kita udah membicarakan tentang gejala, pertolongan pertama, sampai juga pencegahan. Nah, sekarang kita bikin yang lebih jelas sekali lagi nih. Apa tuh? Siapa sih yang sebenarnya nggak boleh nunda lagi untuk check up jantung? Oke, yang nggak boleh nunda ya, yang nggak boleh nunda, kita mulai dari yang paling biasa. Yang pertama itu pastinya usianya di atas 40 tahun. Walaupun banyak kasus sekarang di bawah 40 tahun udah banyak beresiko ya kan, tapi yang namanya udah usia di atas 40 tahun, jadi buat kita-kita nih, orang tua kita, tante kita, om kita semua yang udah di atas 40 tahun, ini udah salah satu kita harus periksa ya kan. Terus di usia ini resiko penyakit jantungnya itu kenapa? Udah mulai naik gitu. Bukan berarti pasti sakit ya, tapi artinya perlu dipantau. Jadi usia 40 tahun ini bukan tanda sakit, tapi tanda harus lebih waspada. Nah kalau di keluarga sendiri sudah ada yang terkena
penyakit jantung Uh-uh. ataupun penyakit stroke itu gimana dok? Nah itu masuk tuh ke kelompok resiko. Jadi makanya sering ditanya keluarganya ada nggak yang sakit jantung Ya, gitu. ada Itu kan riwayatnya. iya benar ada riwayat nggak? Karena itu masuk ke kelompok resiko. Nah kalau orang tua atau saudara kandung punya riwayat serangan jantung atau stroke nih, nah resikonya itu pasti jauh lebih meningkat. Bukan buat nakut-nakutin Iya. gitu ya, tapi supaya lebih siap aja dan jadi kita aware gitu ya kan. Riwayat keluarga itu bukan cuma takdir ya, tapi peringatan buat kita untuk lebih berhati-hati. Untuk jaga-jaga ya dok ya. Benar. Jadi ini juga udah sering dianggap sudah biasa. Iya, justru ini yang paling sering jadi pintu masuknya, tekanan darah tinggi ya kan, terus gula darah, kolesterol. Jadi kalau 3 ini aja nggak ke kontrol, resiko jantungnya juga meningkat signifikan. Tapi kalau ada yang pernah ngerasa nih dok, dadanya nggak enak, tapi hilang sendiri, Ya itu jangan diabaikan. Udah tahu dadanya sering nggak enak ya kan, masa diabaikan. Jadi jangan diabaikan. Jadi nyeri dada samar itu tetap perlu dievaluasi. Terus apalagi ya kalau munculnya saat aktivitas tadi ya, atau disertai sesak dan keringat dingin gitu. Jadi nyeri yang hilang bukan berarti masalahnya selesai. Jadi kalau kita tarik garisnya nih, usia bertambah, ada riwayat keluarga, ada faktor risiko, atau pernah ada keluhan, itu semua bukan buat ditakuti ya dok ya. Tapi itu juga justru buat disikapi dengan bijak. Karena serangan jantungnya ini kan sering datang ke orang yang ngerasa aman. Jadi check up itu bukan buat orang yang sakit, tapi buat orang yang mau tetap sehat itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita mau tetap sehat, ya udah check up. Kalau kita tarik garis dari seluruh obrolan hari ini, serangan jantung itu sering tidak datang dengan tanda dramatis. Keluhannya bisa terlihat biasa dan gejalanya bahkan sering dianggap sepele. Tapi justru di situ bahayanya. Yang pertama, serangan jantung sering tidak dramatis, bukan selalu tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri mendadak. Lalu yang kedua, waktu adalah penentu hidup. Setiap menit menentukan seberapa besar nih kerusakan jantung. Dan yang ketiga, keluarga punya peran besar karena keputusan awal sering diambil di rumah. Terakhir, ada yang mau disampaikan, Dok? Oke, jadi kalau mau disampaikan sebenarnya udah banyak banget hal yang tadi kita sampaikan juga ya Sela. Yang pasti kita nih, saya ya kan, itu nggak janji untuk bikin kamu sehat pastinya. Tapi yang bisa dijanjikan adalah kamu bisa lebih mengerti tubuh kamu sendiri. Karena begitu kita paham gitu ya sama tanda dan resikonya, keputusannya itu ada di tangan kita dan insya Allah itu keputusan yang tepat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga obrolan kita ini bikin kita lebih siap ya, bukan lebih takut. Saya Sheila, pamit undur diri. Saya Dr. Puput pamit undur diri. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye.